Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid. Pertemuan ini terjadi setelah Partai Kebangkitan Bangsa dengan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar keluar dari Koalisi Indonesia Maju. Tak itu saja, Muhaimin Iskandar menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Adakah pertemuan ini berupaya tetap mempertahankan suara Nahdlatul Ulama dalam Koalisi Indonesia Maju, atau Yeni Wahid dilirik sebagai salah satu calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, yaitu Yeni Wahid hari ini. Pertemuan digelar di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan dan digelar secara tertutup. Usai pertemuan, keduanya pun menggelar keterangan pers terkait apa saja yang dibahas dalam pertemuan hari ini. Saya dapat kehormatan, tukar pikiran tentang masalah-masalah bangsa, negara, umat. Hari ini pun kita banyak diskusi dan kita sepakat untuk terus komunikasi menghadapi tentunya dinamika kehidupan politik bangsa kita yang saya kira cukup dinamis. Dari kelompok Gus Dur untuk berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo, dengan Mas Bowo, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau, dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus seperti apa. Itu kira-kira. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal calon presiden 2024 Prabowo Subianto hingga kini memang belum juga memutuskan siapa yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Apalagi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar telah menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Padahal koalisi antara Partai Gerindra dan PKB telah berlangsung lama. Namun, tampaknya Prabowo tak melupakan pentingnya pertarungan dalam pemilu 2024, terutama strategi menggait pemilih di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang kian sengit, termasuk masa Nahdlatul Ulama di tanah air. Kemudian bisa menutupi ruang bolong-bolong yang kemudian dimiliki oleh Pak Prabowo gitu, dari basis massa yang kemudian mungkin tidak dimiliki oleh Pak Prabowo, terutama di wilayah-wilayah strategis ya, yang itu kemudian Pak Prabowo banyak sekali kehilangan gitu basis massa akibat misalnya reorientasi politik pasca 2019 dan pindahnya PKB gitu dari koalisi Pak Prabowo ke koalisi perubahan. Nah ini tentu ya yang disebut dengan basis massa real yang kemudian bisa menyumbang di kubu Pak Prabowo inilah pada akhirnya yang akan menjadi pertimbangan ya, karena bagaimanapun tentu Pak Prabowo ingin menang di 2024 sehingga kemudian insentif elektoral dari cawapres itu akan sangat menjadi pertimbangan utama ya, selain juga tentu bisa diterimanya oleh kekuatan lain. Koalisi Indonesia Maju pun terus membuka peluang kerjasama dengan partai politik termasuk figur non-partai. Salah satu yang jadi magnet adalah Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Yeni Wahid. Yeni Wahid tidak menampik tengah membangun komunikasi dengan banyak tokoh partai politik. Adakah peran dari Muhaimin Iskandar dapat digantikan oleh Direktur Wahid Institute, Yeni Wahid? Mengingat Yeni Wahid merupakan representasi tokoh perempuan di tanah air yang juga memiliki akar Nahdlatul Ulama. Mampukah Prabowo Subianto menggait suara NU dengan menggandeng Yeni Wahid? Tim TV One mengabarkan.